wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Ya, selamat pagi Ananda C, Ananda Uli, Ananda Ai. Yang paling ganteng Ananda Puja. Hidungnya Ibu suka. Makasih, Bu. Pesek, Bu. Oke, jadi senang sekali ketemu hari ini ya. Pada pertemuan ketiga, sebelumnya Ibu ingin kalian doa dulu. Mungkin Ananda Puja bantu Bu pimpin doa sebentar, Nak. Baik, Bu. Teman-teman semua, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Baik semuanya, berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Amin. Semoga apa yang kita doakan hari ini bermanfaat untuk orang tua kita, diri kita, dan teman-teman kita. Amin. Amin. Dan tadi Ibu sudah share absen ya. Jadi absen itu sebelum pembelajaran dimulai, kalian sudah harus isi. Ibu mau pastikan lagi, kalian sudah isi kah absennya? Nah? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, mau mastiin dulu nih, kira-kira sudah siapa yang belum isi absen? Oke, kelihatan absennya? Sudah, Bu. Oke, kelihatannya. Oh iya benar, berarti kalian sudah mengisi ya absennya. Terima kasih. Kita lanjut lagi anak-anak. Nanti pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan kalian tentang materi yaitu merancang perjalanan wisata, terus mengembangkan informasi perjalanan wisata, sehingga untuk manfaat dari kegiatan yang kita pelajari hari ini adalah diharapkan agar Ananda semua dapat mendesain paket perjalanan wisata. Itu adalah output yang akan kita pelajari hari ini. Begitu juga dengan model-modelnya, model pembelajaran yang sudah Ibu share. Jadi Ibu akan menilai ceritanya. Ibu akan menilai apa yang, misalnya kalau ada pertanyaan, terus ada yang cepat menjawab. Nah, itu juga Ibu akan memberikan nilai. Ananda bisa lihat PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Lihat, Sudah, Bu, tapi kecil sekali, Bu. Kepotong mungkin ya. oh, kecil. Belum. Nah, ini sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, cukup seperti ini? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Oke, baik. Jadi tadi Ibu sudah sampaikan bahwa tujuannya kalian akan merancang, karena memang materi kita pada siang hari ini adalah merancang perjalanan wisata, memberikan informasi perjalanan wisata. Namun, Ibu akan mengingatkan lagi ke Ananda sekalian bahwa Ibu pernah kirim link. Ibu pernah kirim link video yang telah Ananda tonton beberapa saat yang lalu. Linknya itu Ibu ingatin sebentar supaya kalian tidak lupa. Ibu ingatin sebentar. Bentar ya. Ibu buka dulu. Ada di antara kalian yang sambil kita buka video, ada di antara kalian yang pernah melakukan perjalanan wisata ke mana? Pernah, Bu. Pernah. Pernah, Ibu. Kalau Anda C pernah ke mana?
Pernah ke Manado, Bu. Oh, naik apa ke sana, Nak? Naik kapal, Bu, 1 malam saja. Oh, naik kapal. Oh, oke. Terus aksesnya ke sananya bagus? Bagus, Bu. Lancar. Ya. Lancar. Oke. Apa atraksinya yang bisa dilihat di Manado? Banyak, Bu, atraksi yang bisa dilihat. Ada patung Tuhan Yesus, ada boken, ada burung, ada Hmm. Bu. Oh, banyak ya atraksi di sana ya yang dapat dilihat ya. Ananda bisa melihat videonya? Wow, Ibu cantik ya. Bisa, Bu. Iya, jadi ini kan ini yang pernah kirimkan kepada kalian. Mas ingat ya? Ingat Masih, ya Bu. videonya ya? Ingat videonya? Ya, Bu. Ya. Nah, jadi kalau kalian sudah menonton video itu, berarti kalian juga sudah tahu bahwa apa sih yang akan kita rencanakan. Jadi kalian bisa lihat aksesnya seperti apa, objeknya tergolong objek wisata apa. Nah, ini lagi aktivitasnya lagi ngapain aja. Terus ada juga di sini Ibu juga menunjukkan mereka lagi ngapain aja itu ada di sini. Ada, soalnya di sini Ibu mau kalian pasti lihat kan di sini ada yang mereka lakukan pertolongan pertama pada kecelakaan, nah perlengkapan apa yang akan mereka lakukan. Nah, ini Ibu hanya mengingatkan aja kepada kalian supaya oh iya ternyata ini videonya. Sudah ingat ya anak-anak ya? Sudah, Bu. Ingat anak-anak? Ingat, Videonya Bu. bisa ya. Oke. Jadi sekarang kita harus tahu oh dari video tersebut kira-kira apa sih yang harus disiapkan pada saat kita melakukan perjalanan wisata. Nah, sekarang Ibu balik lagi ke PowerPoint-nya karena kalian sudah melihat videonya sehingga Ibu harus kembali ke PowerPoint. Nah, sebelum kita masuk, ini anak-anak yang akan Ibu nilai. Jadi, kelompok besarnya sudah, ini kelompok berdasarkan nomor absen ya. Ini kelompok 1 nomor absennya kalian sudah tahu. Dan ini penilaiannya, hari ini Ibu harus kasih tahu supaya kalian tahu bahwa penilaian Ibu apa aja. Ada alat berupa komputer. Sekarang kan kalian ikut nih meeting seperti ini, berarti kalian sudah dapat poinnya 10. Ada alat tulis, berarti Ibu sudah bisa memberikan kalian poin. Terus nanti sebentar ada pertanyaan-pertanyaan di antara teman-teman kalian. Jadi kalau misalnya komponen-komponen ini kalian bisa penuhi, bisa jadi anak-anak kalian bisa dapat 100. Ya, jadi ini adalah penilaiannya. Kita lanjut. Ketika kita melakukan suatu perjalanan wisata atau kita yang tadi video itu adalah sudah melakukan, kita lihat kira-kira kita rancang berdasarkan apa. Kalau dari video tadi kira-kira Ananda Uli bisa bantu Ibu kira-kira dari video tadi apa yang kita rancang kita akan melakukan sebelum kita turun ke objek wisata atau tur, apa kira-kira yang harus kita pertimbangkan? Dilihat dari 4 tips ini. Ya, baik Bu. Sebelum kita memulai perjalanan wisata, sebaiknya kita merancang. Itu yang pertama, komponen yang kita akan gunakan Bu. Nah, misalkan kita mau pakai transportasi apa ke sana, kemudian aksesnya seperti apa, nah, kemudian waktunya kapan kita akan melaksanakan perjalanan tersebut, terus kita buat itinerary-nya, kegiatan yang akan kita lakukan apa saja di sana Bu. Nah, seperti itu Bu.
Oke, terima kasih Ananda Uli. Beri aplaus dulu untuk Ananda Uli. Thank you. Iya. Mungkin Ananda Indi bisa tambahkan kira-kira apa kalau sebelum melakukan perjalanan yang sudah disampaikan oleh temanmu tadi, Nak? Ananda, suaranya masih di mute, Nak. Oh ya, baik Bu. Pertama kita melakukan persiapan, kedua termasuk kelengkapan, hal-hal apa saja yang perlu kita bawa dari mulai perjalanan di tempat tujuan sampai pulang nanti. Kemudian berapa lama kita akan melakukan perjalanan, itu termasuk berapa besar uang yang akan kita bawa untuk selama kegiatan tersebut, bekal. Kemudian kira-kira pihak travel itu menyediakan nggak kelengkapan apa itu apotek kalau dikit-dikit itu ya misalnya obat mabuk, antanin atau apa hal-hal kecil itu kalau sekiranya tidak dipersiapkan kita menyiapkan sendiri sebagai bekal perjalanan kita. Kira-kira itu saja, Ibu. Baik, terima kasih. Beri aplaus lagi dong buat Ananda Indi. Ada yang mau ditambahkan, Nak? Wah, ini hebat. Ah, ya. Baik, itu adalah rencana-rencana ketika kita akan melakukan perjalanan wisata. Jadi kita harus merencanakan dulu, tidak bisa langsung pergi ke objek wisata tersebut, terkecuali kita secara pribadi pernah melakukan tur ke sana dan kita langsung melakukan perjalanan secara pribadi, ya. Tapi kalau dengan rombongan rasanya tidak mungkin karena harus beberapa yang harus disiapkan dulu. Nah, berikutnya adalah Ananda sudah dapatkan format desain perencanaan perjalanan wisata, Nak? Di Google Classroom udah ambil? Ya, berarti sekarang kita akan Ibu mau tanya sama Ananda Puja nih. Kalau Ananda Puja sudah nonton, berarti Ibu mau tanya. Tadi kira-kira komponennya apa yang termasuk di dalam video tadi? Baik, Bu. Walaupun videonya nggak lengkap saya tonton, masih ada kesibukan di rumah. Nah, pada gambaran di situ, mungkin saya lihat itu lebih ke pantai, ada pulau gitu, Bu, ya? Oh ya, berarti satu objeknya ya. Iya, bener. Daya tariknya ya. Daya tarik, bagus. Ini Ibu masih kosong ya, Ibu tidak isi. Jadi kita diskusi hari ini, nanti kalian akan meramu di dalam kelompok kalian masing-masing. Nah, karena ini sudah kalian pegang, jadi nanti kalian akan membuat, Ibu akan memberikan, oh dari video tadi ada accessibility atau tidak. Tadi mereka naik-naik batu dan lain sebagainya. Oh, ternyata aksesnya sedikit aksesnya Susah. susah ya. Ya, aksesnya sedikit susah. Jadi amenitasnya ada tidak di situ tadi? Kalau videonya durasinya panjang kan. Nah, nanti kita akan mendesain. Nanti sebentar di akhir, Ibu minta tolong tadi yang terlambat siapa ya? Ibu kasih reward. Oh, Ananda Indi. Nanti Ananda Indi yang kasih hukuman ya. Karena terlambat masuk. Tidak apa ya sayangnya? Tidak apa-apa, Bu, karena memang telat kok. Ah, gitu. Bu, siap. Ah, ya, makasih ya. Nah, ini adalah format desain. Jadi, kalian, Ibu yakin kalian sudah mengerjakan atau belum? Belum. Belum? Oke, kalau begitu Ibu kasih waktu. Ada kelompok lain yang udah? Belum, Bu. Ah, belum. Berarti dari video tadi nanti kita akan membuat dan Ibu Ananda Indira akan menyampaikan hasilnya. Ya. Baik, Ibu. Selamat siang, teman-teman. Berikutnya adalah Pak
waktunya habis ini, udah 14 menit dia udah mati. Jadi saya simpan ini dulu ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, Begitu aja nanti dikumpulkan. nanti saya potong ini rekamnya jalan terus di saya, Bu. Oh ya wes. Iya. Nanti saya bantu potong-potong coba. Oh, Pakai apa Pak Puja? Pakai yang Windows G itu, Bu. Oh, kalau saya pakai Android Recorder kira-kira bisa nggak? Bisa. Oh, oke. Ini masih Pakai itu nyoba. aja ya, yang sudah Ini ada di masih HP. nyoba punya Bu Ella. Nanti coba saya share hasilnya. Ya, lanjut Bu. Lanjut Bu baik Guru. anak-anak, jadi sekarang kita akan berdiskusi. Kira-kira di antara kalian sudahkah ada yang mengisi, ada aksesnya, dicentang aja ya nak ya. Jadi atraksi komponennya nanti Ananda sebutkan aja. Oh ada objek yang sudah disebutkan oleh Ananda Puja tadi. Oh ada apa namanya, mereka bawa apa tadi, makanan. Oh ada ternyata di sana. Terus ada transportasi. Nah, komponen-komponen itu diisi di kolom komponen. Nanti masuk kalau transportasi, berarti masuk kategori di mana? Akses Akses dilihat. Nah, berarti centangnya diakses di Tas. ya. Paham ya anak-anak ya? Paham, Bu. Oke, terima kasih. Ibu bisa lanjut ini? Bisa, Bu. Oke, bisa ya. Setelah itu, dari analisis tadi, berarti Ibu harus memberikan kalian kesempatan membuat, lalu kita akan membuat apa namanya, itinerary dari bentuk Oke, dari bentuk-bentuk, kok hilang ya? Oh enggak. Dari bentuk desain ini, kalian harus menganalisis kira-kira apa yang akan menjadi rancangan kita nanti. Jadi, yang menjadi rancangan kita, outputnya nanti akan menentukan caranya untuk membuat suatu itinerary sampai di suatu tujuan tersebut. Sekarang, Ibu punya contoh itinerary-nya. Kalau misalnya, ini Ibu jelasin dulu. Contoh itinerary-nya adalah bentuk narasi. Oh, Ananda Uli pernah ke Morotai, Ananda ya? Pernah Bu. Oke, jadi yang ini, kalau misalnya ada yang kurang, misalnya Ananda Uli punya apa namanya, informasi lain dari itinerary yang telah Ibu sajikan, boleh ditambahkan Pak, supaya kita semakin banyak referensi. Jadi contoh yang pertama ini misalnya di tanggal 9 Oktober tahun 2020. Nah, ini biasanya Ibu itu sudah melakukan. Jadi Ibu sudah melakukan perjalanan, sebelum melakukan perjalanan Ibu merancang. Jadi kayak tadi itu video yang telah kalian tonton. Nah, setelah itu yang paling utama itu adalah waktunya. Karena kalau kita melakukan perjalanan, kita harus tentukan pergi menggunakan pesawat, pulang menggunakan kapal, atau pergi menggunakan kapal, pulang menggunakan pesawat. Karena tidak semua penerbangan itu open untuk Morotai. Jadi kita betul-betul analisis waktunya, betul-betul kita harus survei sehingga kita bisa menentukan jadwalnya. Ananda Uli pernah ke Morotai itu pergi naik apa, Nak? Naik pesawat, pulangnya naik ferry. Oh, naik ferry. Oke. Berarti kalau misalnya pesawat dan ferry, Ananda Afi itu masuk kelompok mana tadi, Ananda? Kalau pesawat dan ferry, dia masuk apa ya komponennya? Apakah akomodasi? Apakah? Transportation. Oke, aplaus buat siapa tadi? Indira. Aplaus lagi buat Ananda Indira. Walaupun terlambat tapi pintar. Iya,
Berarti Ananda sering ya naik transportasi ya? Wah, kemana-mana, Bu, pagi, siang, sore. Oh, pagi, siang, sore. Bagus, akhirnya tahu. Si bolang ya, Dira ini si bolang dia ya. Iya. Iya, jadi kalau Ibu Ananda Afi kemana-mana naik apa? Naik pesawat, Bu. Naik pesawat. Masya Allah, luar biasa ya Ibu ya. Orang kaya. Orang kaya ini. Oke. Oh, KB, Bu. Oh, KB. Ya. Baik. Kita lanjut ya, Nak ya. Nah, pada saat kita sudah menganalisis waktunya, jadi waktu itu kita tentukan. Pertama, kita harus pergi cek dulu. Oh, Bapak, harga kapal ke Morotai misalnya, waktu keberangkatan ke Morotai atau waktu pulangnya. Misalnya itu harus kita tentukan karena nanti kita punya akan plan. Fungsi dari desain ini adalah kita nanti punya plan A dan plan B. Tapi kita belum bahas sampai di situ. Jadi fungsi dari desain ini kita memprediksikan kira-kira kita akan gunakan apa dan kita apa aja waktu yang tepatnya, jadwal yang tepat itu seperti apa. Jangan sampai kita sudah tentukan tanggal 10 ternyata ada cancel flight. Sementara tidak ada kapal dan semuanya kita sudah memesan, sudah ready di Morotai bahwa penumpang kita harus ke sana. Nah, itu bisa berarti kita akan nanti akan komplain sama wisatawan atau sama tamu yang akan kita bawa itu. Nah, setelah itu dari analisis tersebut waktunya sudah kita tentukan kira-kira spot point untuk ketemunya di mana. Misalnya, oh kita ketemunya nanti di Ahmad Yani. Terus setelah itu ceritakan apa aja. Kalau ini karena kemarin yang kita membawa adalah guru dan siswa, biasanya mereka juga praktek sehingga adalah instrumen di sini. Jadi persiapan-persiapan itu yang akan kita harus siapkan. Yang paling utama itu adalah menginformasikan dan tentukan waktu serta harus budgeting itu murah, berkualitas dan berkesan. Jadi kalau misalnya Ananda menyusun, Ananda harus melihat lagi bahwa desain ini, format ini harus Ananda perhatikan betul-betul. Jangan sampai Ananda salah memprediksi, maka yang mereka sudah setor bisa dia hangus karena dengan satu kali penerbangannya cancel. Kita tidak punya cadangan uang untuk membeli tiket. Kita tidak punya cadangan itu. Sehingga hati-hati sekali dalam mendesain, dalam merencanakan ini. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Sampai di sini ada pertanyaan ya. Oh jelas, baik. Setelah ini tadi kan kita sudah mendesain. Ini kita sudah mendesain. Mana ya? Oke, ini sudah mendesain. Setelah itu Ibu coba melihat dong Ananda C. Ananda C. Nah, coba Ananda C. Tadi Ananda C udah kasih tahu ke Ibu ya bahwa Ananda sudah menyusun jadwal. Mungkin kan kertasnya, Nak, Ibu mau lihat. Iya, Bu. Siap. Berarti udah ya. Berarti Ananda berarti sudah menyusun ya jadwalnya ya. Oke, sesuai dengan arahan tadi. Ananda menyusunnya di Kota Ambon ya? Iya, Bu. Saya apa aja bisa dipresentasikan atau Putus, Ibu. ya, Jaringannya putus. Siap. Baik, bisa Ananda cerita di objek wisata Ambon itu kenapa sih Ananda tertarik desain di objek wisata Ambon, Nak? Iya, karena Ambon manis.
Ananda. Saya juga manis. Ya, Seperti ibu yang di layar ini manis semua. apa yang dikumpulkan di sana? Informasi apa aja? Maaf Bu, putus-putus Bu. Oh iya, informasi apa saat menyusun program itu? Perencanaan. Informasi tentang atraksi wisata, informasi tentang aksesibilitas yang ada di Kota Ambon. Dan untuk menuju sebuah objek wisata itu harus ada 5A itu kan Bu. Iya, betul. Berarti sudah ya. Amenitasnya, fasilitas dan pendukung apa Bu. Oke. Aktivitas, kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan, Parah. akomodasi Bu. Oh, baik, baik. Terima kasih Ananda C. Menyusun jadwal desainnya bagus sekali ya. Ini dari Terima kasih Bu. berapa ini? Ananda dari kelompok berapa? Kelompok 3 Bu. Oh, kelompok terakhir ya, terakhir presentasi ya, kelompok terakhir ya. Oke, terima kasih banyak. Nah, setelah itu, ada pertanyaan Ananda yang lain yang disampaikan oleh teman-teman teman Anda tadi. Ada pertanyaan? Silakan. Belum Bu. Oh, belum. Berarti perfect sekali ya. Susunan jadwalnya sampai tidak ada pertanyaan. Wah, apa dulu kelompok 3, kelompok terakhir. Terima kasih anak kecil. Nah, karena Anda sudah mempresentasikan, Ibu harus lihat lagi hasil presentasi Ananda itu. Nanti tolong dikumpulkan ya di Google Form, di Google Classroom. Nanti kalau misalnya kita minggu depan sebelum pembelajaran berikut kita bahas sebentar ya. Kalau misalnya Ibu rasa ada yang perlu Ibu tambahkan, Ibu akan tambahkan. Tidak apa-apa ya Nak ya? Tidak apa-apa Bu. Kalau apa Bu? Oke, terima kasih. Nah, berikut lagi untuk desainnya sudah, contoh-contohnya Ananda ikutnya seperti ini atau Ananda buat seperti tabel? Ikut tabel. Seperti punya Ibu aja. Oh, gitu. Yang buat sekarang tabel atau uraian? Oh, uraian aja Bu. Oh, uraian. Ada? Oh, siap. Kecilin sedikit. Cukup. Oke. Jadi setelah tadi Ananda C udah selesai melaksanakan menyusun desain yang telah dianalisis sebelumnya Buat video. melalui video Sini. dan lain sebagainya. Berarti setelah ini kita akan mendata atau kita akan memberikan Temennya lagi ngajar. informasi. Saya coba ketika rekam tapi lost melakukan connection-nya. objek itu. Nanti bisa baca di bagian bawah. Belum bisa. Dia nggak bisa. Presentasinya aja. Apa Bu? Oh, kalau Dayu buka ini, jangan lihat layarnya, lihat itu aja. Pada gambar Itu caranya apa yang Dayu buka itu ya Dayu buka. Jangan lihat dan ini. kita yang dapat dari pariwisata merupakan tugas dari sistem. Ya kayak gini dah dikumpul tugasnya. pariwisata. Jadi satu orang 45, jadi 45 kali 6 kita berenam. Transaksi pembayaran dengan negara lain yang diterima dan diakui oleh dunia internasional. Kayaknya saya nggak ngajar. Baik, terima kasih. Jadi
ketika kita melakukan suatu perjalanan, kita harus tahu dulu kira-kira informasi-informasi pada gambar yang Ananda lihat, ada pesawat, ada objek, ada wisatawan, terus ada atraksi kayak balon-balon di atas. Nah, itu semua itu kan berkaitan dengan uang, sehingga apapun itu kita harus rencanakan sedini mungkin ketika kita melakukan satu perjalanan wisata, sehingga Ananda perlu pertimbangan, oh iya kalau saya memberi informasi perjalanan kepada wisatawan, berarti mereka harus siapkan apa? Berarti ada pesawat, tiket pesawat sekian, biaya masuk objek sekian. Setelah itu atraksi yang harus dibayar berapa. Informasi-informasi tentang suatu objek itu harus detail. Kalau misalnya di orang tua Ananda Indira di Jombang ya? Orang tua Ananda Indira di Jombang ya? Baik, Kira-kira Ibu. Ya. Kira-kira di sana objek wisata apa yang paling ngetren? Wisata religi ke makam Gus Dur, Ibu. Oh, oke. Banyak ya berkunjung ke sana ya? Setiap hari 50 bus dari seluruh Indonesia. Oh, gitu. Kalau aktivitasnya apa? Itu nak sampai banyak begitu ya? Aktivitasnya datang, kemudian berwudu, biasanya sholat sunat di masjid, kemudian tahlil di dekat makamnya mantan Presiden RI, Gus Dur. Oh, oke. Berarti memang banyak ya di sana 50 bus itu banyak. Ya, setiap hari. Kemudian sama Dinas Pariwisata Kabupaten Jombang sudah dibuatkan monumen dan pasar rakyat di seputar makam. Oh, oke. Bagus ya. Ini Bagus. adalah informasi, ini adalah informasi. Ada lagi yang disampaikan, Nak? Silakan. Ya, setiap bulan ada event-event yang dibuat atraksi oleh Dinas Pariwisata, termasuk event bazar, event pameran, kemudian atraksi haul yang Gus Dur. Begitu biasanya para pejabat RI datang ke Jombang khusus untuk ikut tahlil. Oh iya, Ibu tertarik mendengarnya, Nak. Kira-kira Ananda pernah ikut kegiatan itu, event-event jadi panitia, kayak gitu, Nak? Ikut Ibu jualan batik karena UKM. Oh iya, ya, bantu orang tua ya. Baik, betul Ibu. Iya. Kalau Ananda Puja gimana? Gimana pernah ke objek wisata apa gitu, Nak? Saya seputaran tempat tinggal aja, Bu. Saya di Denpasar, Bu. Jadi di sini lebih suka ke pantainya, Bu. Kira-kira pantai apa ya, Nak ya? Bisa diceritakan sedikit, Nak? Kalau suka sunset, itu daerah Kuta, Bu. Kalau suka sunrise, itu daerah Sanur, ke Nusa Dua, itu, Bu. Jadi di sini semua aksesnya itu gampang, deket semua, Bu. Nggak nyampe 30 menit sudah sampai. Gitu. Oke, bagus ya. Berarti kita tambah ini ya, tambah pengalaman, tambah pemahaman baru. Tadi Ananda C-nya udah, Ananda Uli udah. Nah, belum dengar nih Ananda Afi. Ini katanya Ibu takut tanya lagi karena Ananda Afi itu kemana-mana naik pesawat soalnya. Ayo Ananda Afi, pernah ke objek wisata yang ngetren di tempat orang tuamu, Nak? Di mana Jawa apa kemarin, Nak? Masih Masih di mute, Nak. Aktifin dulu. Maaf Bu, Ya, silahkan Nanda. saya lahir di Surabaya Ibu, cuman Bapak sama Ibu lahirnya di Mojokerto Bu. Kalau objek wisata yang ngetren di sana apa, Nak? Sebelum ke Ternate. Kalau di Surabaya banyak Ibu. Di sini
Di sini ada 10 macam taman, seperti kayak Taman Bungkul yang terkenal Ibu. Di sini ada taman untuk lansia, taman perpustakaan, banyak Ibu. Ada Castle, mall-mall di Surabaya besar-besar Bu. Masya Allah. Ibu jadi tertarik kalau taman itu aktivitasnya apa ya nak ya di sana? Kalau taman itu biasanya kita ada setiap hari Minggu itu ada Car Free Day, terus senam beramai-ramai. Jadi pesertanya banyak Bu. Di situ ada macam-macam kudapan. Jadi ada orang jual-jual yang baju murah, ada yang baju yang bekas, tas yang bekas tapi branded gitu ada Ibu. Bagus. Jadi kayak pasar kaget itu Bu. Oh gitu. Berarti Ananda sering ke sana ya? Pas pulang ke Surabaya pasti sering ke sana ya? Iya Bu, kalau di Surabaya kalau hari Minggu Bu, kan di situ makanan juga banyak, terus kita biasanya biasa Bu, TP-TP gitu. Banyak di situ soalnya banyak yang senam bersama dan sebagainya. Oke, terima kasih informasinya. Nah, anak-anak, ada yang mau ditanyakan dari pengalaman-pengalaman teman Anda tadi? Nah, itu merupakan informasi perjalanan wisata. Sehingga kalau Ibu melakukan perjalanan wisata, Ibu bisa ambil informasi dari Ananda Uli, Ananda C, Ananda Indi, Ananda Puja, dan Ananda Afi. Jadi semua informasi itu sudah ada. Yang penting kita mau tahu, kita tahu cara aksesnya seperti apa. Bisa di googling, bisa di Dinas Pariwisata, bisa dari mulut ke mulut. Seperti ini Ananda telah ceritakan kepada Ibu. Ananda Puja, Ibu mau tanya, sekarang sudah berapa menit ya kita nak ya? 3 lah. Kurang 3 menit Bu. Kurang 3 menit. Baik. Tadi sesuai janji Ibu, jadi sebelum kita tutup, kita refleksi, Ibu harus lihat dulu nih, kalian harus selesaikan dulu aktivitasnya. Mohon dong diklik di apa namanya, Ibu udah share di RPP-nya, mohon diklik tesnya nak di RPP. Di RPP, diklik tes Sudah Bu. pertemuan. Bolehkah dikerjakan soalnya, nak? Baik Ibu. Ya, Ibu ya sambil Ibu mau lihat hasilnya. Nah, Ibu mau tahu sebelum Ibu tunjukkan hasilnya, kalian harus jujur ke Ibu supaya kita bisa Ibu tahu hasil kalian. Kalian belum pahamnya di mana. Nanti kita bahas sama-sama. Bu, sudah dikerjakan belum? Sudah Ibu. Sudah dikerjakan ya. Mana? Yang pertemuan 3 ya nak ya? Iya Bu. Tes sumatif KD3 yang pertemuan 3. Adakah Ananda bisa lihat yang pertemuan? belum. Saya cek lagi Bu. Tes pertemuan 3. Tes pertemuan. Tes ada di RPP, Nanda? Iya, di RPP Bu, yang link itu ya Bu ya. Iya. Mohon dikerjakan bolehkah? Soalnya di sini belum ada respon yang masuk. Ayo. Mohon maaf Bu, saya tidak bisa mengetahui terdaftar apa. Oke. Saya susah mengkliknya ini, jaringan tidak bersahabat. Baik. Tapi kelihatan di layar ya nak ya? Kelihatan Bu, tetap. Oke, kelihatan. Berarti ada yang sudah kerjakan. Oh iya, udah ini sudah. Coba kita lihat ya.
Nah, setelah itu, sebelum kalian cari tahu hasilnya, mau tanya ini tadi soal yang Ananda lihat benar ya? Lihat di layar, nak, kecil ya? Lihat Bu. Iya, Bu. Oke. Ini sudah dikerjain ya? Sudah, Bu. Ya, oke. Wah, Ananda C dapatnya 100. Masya Allah. Soalnya Ibu jelaskannya kan terperinci, Bu, jadi saya mengerti. Oh iya, terima kasih. Ibu jadi terharu mendengarnya. Terus Ananda C, teman-teman juga sangat memberikan informasi juga secara detail sehingga Ibu juga enak dapat informasi tersebut. Nah, sekarang kita sudah melakukan evaluasi. Upload dulu untuk Ananda C, Ananda Uli, jangan berkecil hati. Nanti kita akan belajar lagi. Nanti Ananda Afi, Ananda Puja nilainya sama. Nih, Ananda Indira nih, bandel ya. Tadi udah terlambat, sekarang terlambat lagi. Nanti baca doanya ulang-ulang kali nanti nih. Nanti kita belajar lagi ya. Yang penting Baik, Ibu. Siap. semangat ya. Jadi untuk conclusion kita hari ini, Ibu harus mengevaluasi pengalaman kita belajar dulu. Tadi Ibu janji ke siapa yang harus closing tadi? Ananda Indira. Indira, Bu. Bukan linfoal. Ananda, ya. Ananda, nak, kalian ngomong sama ayahmu, nak. Ya. Baik, Bu. Untuk pembelajaran pertemuan pagi ini, kita belajar mengenai perencanaan kegiatan pariwisata. Sebelum melakukan kegiatan wisata ke objek, kita harus mengenal 5A, yaitu 1. Aksesibilitas, 2. Transportation, 3. Amenitas, 4. apa ya, lupa Bu. Oke, tidak apa-apa, nanti disambungkan lagi. Accommodation. Terus yang terakhir attraction. Ya. Jadi untuk berangkat sampai pulang kembali, karena kegiatan kita itu panjang dan grup beberapa orang, perlu direncanakan dengan baik. Kiranya itu saja Bu materi hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ananda Indi. Aplaus dulu untuk Ananda Indi menyampaikan hasil refleksinya dengan baik sekali. Bolehkah hari ini untuk saran buat Ibu? Ada yang mau memberikan saran buat Ibu? Ya, Bu. Apa, Bu? Kapan kita jalan-jalan, Bu? Kenapa? Kapan kita jalan-jalan? Tur, Bu. Iya, nanti kalau pada saat kita sudah selesai mendesain Corona. iya, nanti kita mendesain pakai turnya. Jadi nanti grup kita namanya TW ya, TW Group. Apa itu, Bu? Ya, TW Group Angkatan 3 untuk melakukan perjalanan. Baik, Ibu sangat berterima kasih kepada Ananda semua karena hari ini luar biasa sekali kita belajar dan Ibu juga sangat bersyukur. Semoga apa yang kita pelajari hari ini kalian bisa menjadi bekal desain pembelajaran desain kata ini menjadi bekal buat kita sampai kita lulus nanti dan kita bisa membuka suatu biro perjalanan sendiri untuk pariwisata ini. Dan satu lagi Ananda harus tahu, tetap berperilaku yang baik, tidak boleh bentak orang tua, tidak boleh bentak teman, harus berbicara yang baik-baik kepada orang baik, kita akan mendapat positif yang baik juga. Tadi sudah ditutup oleh Ibu Ananda Indira, jadi Ibu rasa cukup untuk hari ini. Dan tindak lanjutnya minggu depan kita akan buat desain dan dengan perjalanan yang lain. Tadi perjalanannya 1 hari. Nah, Ibu contohkannya kan 3 hari tuh, 3 hari 2 malam. Nah, nanti kita akan bikin yang versi yang lainnya ya. Nanti kita susun DOT.
Hari ini yang paling aktif itu rata-rata semua paling aktif. Hari ini kira-kira Ibu akan kasih persen nilai tambahan 40%. Jadi ya, Asik. setelah ini minta tolong Ananda Puja, silakan dipimpin doanya untuk kita tutup pembelajaran hari ini. Baik, Bu. Silakan ditutup. Ya, berdoa. Oke, baik semuanya. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa. Baik, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Amin. Baik, Selamat siang, Bu. Baik, Bu. Selamat siang, Bu. yang I love you all, anak-anak di dalam.